السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dan memperbanyak untuk memuji Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang sangat banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kita berada di atas tauhid. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya untuk terus teguh di atas tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tema kita para jamaah pagi ini adalah tentang seorang imam, seorang alim, seorang pejuang mujahid yang dikenal dengan gelar Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Seorang imam yang terzalimi oleh banyak ahli bid'ah wal ahwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang mujtahid yang tidak diragukan akan keilmuannya bagi orang-orang yang mereka diberikan cahaya ilmu dan keimanan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena kita bisa mendapati dari sekian banyak perkataan Ibnu Taimiyah, dari sekian banyak kitab-kitab Ibnu Taimiyah, dan kita bisa membandingkan dengan pendapat dan ucapan para ulama-ulama sebelumnya. Tidak ada perbedaan dan tidak didapati perbedaan, terutama dalam bab akidah, bahwa akidah yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah dan yang didakwahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah akidah para ulama-ulama sebelumnya, adalah akidah yang dibawa oleh para a'immah al-arba'ah, akidah yang dibawa oleh generasi salafus saleh. Maka pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji dan membaca tentang biografi singkat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kita akan membaca intisari dari akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Taimiyah, beliau kunyahnya adalah Abul Abbas. Kunyahnya adalah Abul Abbas. Dan perlu diingat bahwa Ibnu Taimiyah tidak punya anak, karena Ibnu Taimiyah selama hidupnya tidak pernah menikah. Maka kunyah itu boleh dipakai untuk siapa saja yang punya anak atau yang tidak punya anak, yang sudah menikah atau belum menikah, boleh dia memakai kunyah. Jadi tidak perlu menunggu punya anak dulu, tidak perlu harus menikah dulu. Kalau dia mau membuat kunyah, maka dibolehkan. Ya. Jadi ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kunyahnya adalah Abul Abbas. Namanya adalah Ahmad
Ibn Abdul Halim Ibn Abdus Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani. Nama beliau adalah Ahmad. Ayah beliau adalah Abdul Halim. Kakek beliau adalah Abdus Salam. Dan beliau dinisbatkan kepada Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Ibn Taimiyah rahimahullah dikenal dengan Al-Harrani. Ini nisbat kepada sebuah kota atau daerah yang disebutkan oleh ahli sejarah terletak di antara perbatasan negeri Suria dengan negeri Turki. Ada yang menyebutkan ini perbatasan antara negeri Suria dengan negeri Irak. Namanya Al-Harran, maka dinisbatkan kepada Al-Harrani. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah, beliau berasal dari keluarga, kalau istilah kita, religius. Keluarga yang taat beragama dan keluarga yang dikenal dengan Baitul Ilmi. Karena ayah beliau seorang ulama, kakek beliau seorang ulama. Ya. Kemudian paman beliau adalah para ulama. Jadi beliau hidup di lingkungan keluarga religius, ditambah lagi keluarga orang-orang yang berilmu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kakek beliau sangat masyhur, yaitu Abdus Salam. Jadi orang lebih kenal kakek beliau lebih masyhur daripada ayahnya. Abdus Salam ini kakeknya Ibn Taimiyah. Dan beliau termasuk ulama dari madhab Hambali dan pakar dalam fikih maupun hadis. Di antara karya kakek beliau yang sampai kepada kita hari ini adalah kitab Muntaqal Akhbar. Kitab Muntaqal Akhbar ini adalah kumpulan hadis-hadis tentang hukum, mulai dari ibadah sampai muamalah. Satu jilid tebal. Kemudian kitab ini disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjadi belasan jilid yang dikenal dengan kitab Nailul Autar Syarhi Muntaqal Akhbar. Ini adalah diantara karya kakek beliau, yaitu Abdus Salam. Kemudian Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau lahir pada saat di mana kota Baghdad waktu itu menjadi kota yang dikenal dengan pusat kekuasaan, kota yang dikenal dengan pusat kebudayaan Islam pada saat Ibn Taimiyah lahir saat itu. Yang kemudian bangsa Tatar atau dikenal dengan bangsa mana? Mongol mengadakan penyerbuan ke negeri Baghdad, kemudian ke beberapa negeri-negeri yang lainnya. Dan saat itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada usia 6 tahun beliau dibawa pindah oleh ayahnya bersama keluarganya dari Harran menuju Damaskus, menuju Syria. Jadi pada saat masih umur 6 tahun berpindah dari Harran yang tadi kita sebutkan perbatasan, ada yang menyebut antara Turki dengan Syria atau antara Syria dengan Irak. Pindah dari sana, beliau hijrah ke Damaskus pada saat umur 6 tahun bersama keluarganya. Disebabkan serbuan dari bangsa Mongol atau Tartar saat itu. Kemudian Ibn Taimiyah rahimahullah sejak kecil dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mengalahkan anak-anak yang sebaya dengannya, bahkan mengalahkan orang-orang yang lebih umurnya daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sehingga Ibn Taimiyah bisa menghafal selain Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, juga menghafal sekian banyak kitab para ulama, dan umurnya saat itu masih sangat muda belia. Ibn Taimiyah rahimahullah pada saat berumur 17 atau dikatakan juga umur 19 tahun, Ibn Taimiyah sudah mulai berfatwa, sudah mulai diminta fatwa karena kecerdasan dan keilmuannya. Dan tentu pada saat itu Ibn Taimiyah rahimahullah tidak mungkin
berfatwa kecuali setelah diizinkan oleh guru-gurunya. Artinya tidak mungkin Ibnu Taimiyah mengajar kemudian memberikan fatwa kecuali setelah mendapatkan tazkiyah atau izin dari guru-gurunya. Karena melihat betapa cerdasnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sehingga gurunya pun memberikan tazkiyah dan izin untuk mengajar dan memberikan fatwa. Ibnu Taimiyah rahimahullah dikenal memiliki kepribadian yang sangat kuat. Ibnu Taimiyah memiliki prinsip yang sulit untuk dirubah. Ketika sudah memegang satu prinsip yang itu berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka sulit untuk bisa dirubah pendapat itu. Dan kita bisa melihat nanti di dalam banyak sikap Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana Ibnu Taimiyah di dalam membantah ahli bidah wal ahwa, bagaimana Ibnu Taimiyah bahkan membantah kelompok-kelompok orang-orang fanatik dalam madzhab fiqhiyah, ya, meskipun Ibnu Taimiyah harus melawan arus yang jumlahnya lebih banyak, yang itu mayoritas para ulama. Tetapi Ibnu Taimiyah kuat dalam prinsip, dalam keteguhannya karena memiliki hujah dan dalil. Dan ini kita bisa melihat dalam kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau meninggal dunia dalam keadaan di penjara, dalam keadaan sakit di penjara. Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal dunia dan disaksikan oleh murid beliau, seorang imam yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Bayangkan, Ibnul Qayyim, seorang imam yang menguasai sekian banyak ilmu, itu muridnya Ibnu Taimiyah. Maka bagaimana dengan gurunya? Ya, itu Ibnul Qayyim. Bagaimana dengan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah? Dan saat itu beliau berdua berada di dalam penjara. Dan penjara yang Ibnu Taimiyah di penjara terakhir dan meninggal di situ, itulah penjara sekarang yang masih ada di Suriah, di mana penjara itu dahulu pada saat Syekh Al-Albani rahimahullah hidup, Syekh Al-Albani di penjara di tempat itu juga. Jadi ini penjara bersejarah. Ratusan tahun dari zaman Ibnu Taimiyah sampai zaman Syekh Al-Albani, itu kurang lebih berapa ratus tahun tuh? Kurang lebih 600 tahun jarak antara Ibnu Taimiyah, ya, sama Syekh Al-Albani rahimahullah, dan penjaranya sama. Ibnu Taimiyah saat di penjara luar biasa. Kegiatannya mengajar orang-orang yang di penjara, berdakwah, menulis. Kemudian ketika mendapati hal itu, penguasa saat itu merampas kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah. Tapi tidak tinggal diam. Ibnu Taimiyah menggunakan kesempatan yang lain yang lebih bermanfaat. Dan itu terjadi dengan Syekh Al-Albani. Di tempat penjara itu, Syekh Al-Albani rahimahullah saat itu, beliau bisa menghantamkan Sahih Muslim dan menjadi satu kitab mukhtasar Sahih Muslim, satu jilid di dalam penjara itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal di penjara di Suriah, di Dimashq, dan disaksikan langsung oleh murid beliau yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika itu Syekhul Islam sedang membaca Al-Quran yang ayatnya luar biasa. Ketika itu Ibnu Taimiyah rahimahullah membaca surat Al-Qamar ayat 54. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dia berada di surga-surga dan di taman-taman surga. Berada di taman-taman surga dan berada di sungai-sungai surga. Ibnu Taimiyah kemudian meninggal dunia. Akhir ayat yang beliau baca, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga, di taman-taman dan di sungai-sungai. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan pada saat itu, al-mahbus man hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala wal ma'sur man asarrahu hawa. Kata beliau, orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara hari-harinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya seorang mukmin dalam kehidupan dunia itu terpenjara. Makanya dalam hadis disebutkan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Tidak bebas kita melakukan apa saja. Ada ketentuan syariat. Kita dipenjara oleh syariat. Untuk apa? Untuk maslahat kita.
Tetapi dunia ini adalah jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Dia mau berbuat apa saja, itu orang kafir. Tapi terbalik nanti ketika di akhirat. Akhirat menjadi surga bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang dipenjara hakikatnya adalah orang yang dipenjara oleh Rabbnya. Dijaga, mengikuti syariat Rabbnya. Wal ma'sur man asarrahu hawa. Sedangkan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ditawan oleh hawa nafsunya. Ibnu Taimiyah rahimahullah merasa meskipun berada di dalam penjara, tapi itu bukanlah menjadi sesuatu yang menyempitkan hidupnya. Tidak demikian. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak memberikan manfaat meskipun beliau di dalam penjara. Beliau rahimahullah wafat, meninggal di penjara pada tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah. Kita sekarang berapa? 1446 Hijriah. Jaraknya berapa kita? Kurang lebih berapa? 600-an? 700-an? Taib, kurang lebih 700-an. Jarak kita dari Ibnu Taimiyah. Taib. Ibnu Taimiyah rahimahullah dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya yang bernama Syekh Jamalul Islam Syarafuddin. Dan Ibnu Taimiyah jenazahnya saat itu disolatkan di Masjid Jami' Bani Umayyah yang sekarang Masjid Jami' Bani Umayyah di Suriah yang sudah merdeka, dibebaskan. Ahli sunnah bisa masuk, bisa apa? Solat di sana. Masjid Jami' Umawi. Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada saat disolatkan jenazahnya dihadiri oleh para pejabat pemerintah, oleh kaum muslimin, oleh sekian banyak manusia, sampai disebutkan oleh para ulama ahli sejarah termasuk Ibnu Katsir rahimahullah bahwa yang menghadiri jenazah Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih dari 60.000 bahkan 100.000 manusia ikut mensolatkan, mendoakan. Belum lagi mereka yang menangis di dalam rumah ketika mendengar wafatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita tahu menghabiskan umurnya untuk ilmu. Sejak kecil beliau belajar. Kemudian tumbuh dewasa, beliau mengajar. Kemudian beliau berdakwah. Kemudian beliau berfatwa, bahkan beliau berjihad dengan jiwa dan raganya. Jadi tidak cukup hanya berjihad dengan tulisan dan dengan ilmunya, tapi jihad dengan jiwa dan raganya untuk melawan orang-orang kafir dari para pasukan Tatar atau Mongol saat itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki hujah yang sangat kuat di dalam membela dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, ahli hadis. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah dikenal sebagai ulama yang sangat kuat di dalam menyebarkan dakwah sunnah, dakwah tauhid di zamannya. Dan dalam perjalanan dakwahnya, Ibnu Taimiyah tidak hanya di negeri Syam. Ibnu Taimiyah berpindah-pindah negeri, bahkan ke Mesir. Dan tinggal di Mesir cukup lama. Tinggal di Mesir, di Kairo, kemudian tinggal di Skandaria, di beberapa kota. Bahkan Ibnu Taimiyah dipenjara di Mesir, beberapa kali dipenjara. Untuk apa? Untuk berdakwah, menyampaikan akidah sahihah, akidah ahli sunnah. Kemudian mengajak manusia untuk tidak taklid, fanatik kepada madhab. Dan pada saat itu, penguasa Mesir, pada saat itu, mereka dekat dengan para ulama-ulama yang berseberangan dengan Ibnu Taimiyah, terutama dari kalangan ulama Asy'ariyah. Dan mereka orang-orang yang fanatik madhab. Sehingga ketika Ibnu Taimiyah menyebarkan dakwahnya, menyampaikan hujah-hujahnya, maka para ulama-ulama Asy'ariyah dan ulama-ulama yang mereka kalah hujah dengan Ibnu Taimiyah, maka membuat fitnah kepada para penguasa. Ya, akhirnya Ibnu Taimiyah pun menerima hukuman dengan dipenjara. Dan ini adalah kebiasaan ahlul bidah. Kata para ulama, min alamati ahlil bidah al-isti'anatu bis salatin. Ciri daripada ahlul bidah ketika kalah hujah, mereka akan minta bantuan kepada penguasa. Dari zaman dulu. Sebelum Ibnu Taimiyah tadi pada abad ke-8 Hijriah. Karena meninggal 728. Pada abad ke-2 Hijriah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Ahmad bin Hanbal,
ketika hujah yang begitu kuat Imam Ahmad, dan dari ulama-ulama dari ulama-ulama Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak bisa mengalahkan hujahnya Imam Ahmad rahimahullah, ya, maka mereka mencari bantuan kepada khalifah penguasa saat itu. Imam Ahmad difitnah, yang akhirnya Imam Ahmad pun dipenjara dan dicambuk, disiksa dalam penjara. Ini kebiasaan sampai hari ini. Ahlul bidah, mereka tidak bisa mengalahkan hujah ahli sunnah. Maka apa yang mereka gunakan? Yang mereka gunakan kekerasan. Kalau tidak, mereka akan menggunakan tangan penguasa. Dengan cara apa? Dengan cara fitnah. Dengan cara fitnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam perjalanannya dakwah tidak mulus begitu saja. Ibnu Taimiyah banyak difitnah, banyak dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Bahkan Ibnu Taimiyah dikafirkan. Bahkan orang yang membela Ibnu Taimiyah dikafirkan. Bayangkan. Ibnu Taimiyah dikafirkan dan orang yang membela Ibnu Taimiyah pun dikafirkan sampai hari ini. Sampai hari ini ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah, kalau kita menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam, kita dikafirkan. Sampai ditulis sebuah kitab khusus untuk mengkafirkan kaum muslimin yang memberi gelar Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam, yang kemudian dibantah oleh para ulama itu semuanya. Karena lebih dari 80 ulama menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah layak dan berhak mendapatkan gelar Syekhul Islam. Bukan Ahlus Sunnah yang mudah mengkafirkan orang. Kita hati-hati, tidak boleh mengkafirkan orang. Tapi mereka ketika kalah hujah, maka keluarlah tuduhan, cacian, fitnah, bahkan sampai apa? Vonis kafir. Kemudian, para jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi kita sebutkan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara. Di Mesir, juga di Syam. Syekhul Islam Taimiyah di penjara sebanyak 7 kali selama hidupnya. Dan berbeda-beda tempatnya. Beliau di penjara bukan karena beliau menumpahkan darah orang lain. Beliau di penjara bukan karena melakukan jarimah kejahatan. Beliau di penjara bukan karena beliau merebut kekuasaan pemerintah dan penguasa, tidak. Tapi ingat, Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara karena perjuangan dakwahnya membela agama Allah yang murni, mendakwakan sunnah Nabi SAW dan mendakwakan akidah yang sahihah. Ibnu Taimiyah di penjara bukan karena merebut kekuasaan, bukan karena mencela penguasa, bukan. Oleh karena itu hati-hati, karena sebagian ahlul bid'ah dan sebagian orang-orang yang terpapar dengan pemikiran radikal, mereka ketika di penjara, mereka berhujah, semua ulama itu di penjara. Di alasannya gitu. Buktinya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, Ibnu Taimiyah di penjara, Albani di penjara. Terus, nah saya di penjara. Berarti satu jalur dengan mereka. Kadzab, pendusta mereka. Imam Ahmad di penjara, kenapa? Membela akidah bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan kuat hujah Imam Ahmad. Padahal saat itu Imam Ahmad boleh saja mengatakan dalam hatinya meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, tapi secara lisannya nggak apa-apa lah makhluk biar selamat dari siksaan penguasa. Boleh. Kenapa? Karena siksaan saat itu begitu kejam. Tapi Imam Ahmad katakan, kalau aku juga ikut mengatakan Al-Quran itu makhluk, terus siapa lagi yang akan membela akidah ini? Imam Ahmad dipenjara karena membela akidah. Dan ingat, Imam Ahmad tidak mencela, bahkan tidak mengkafirkan khalifah saat itu. Bandingkan dengan mereka yang dipenjara hari ini dari kaum radikal dan teroris. Mereka mengkafirkan penguasa dan pemerintah. Bagaimana mereka menyamakan diri mereka dengan Imam Ahmad? Ibnu Taimiyah dipenjara bukan karena Ibnu Taimiyah merebut penguasa, tidak. Tapi karena membela akidah, membela dakwah sunnah. Dan mereka harinya dipenjara karena mereka merebut, mereka ingin menguasai. Al-Albani penjara karena dakwahnya. Bukan karena Al-Albani menyerang pemerintah, tidak. Jadi kalau ada alasan demikian, jangan kita kemudian, oh iya ya, berarti orang-orang di penjara ini berarti mereka ulama beneran. Tidak. Ya, hati-hati, karena itu digunakan hujah oleh mereka. Kemudian para jamaah, Ibnu Taimiyah tadi dipenjara berapa kali? 7 kali. Pertama, Ibnu Taimiyah pertama kali dipenjara di kota Damaskus di Suriah pada tahun 693 Hijriah.
Saat itu Ibnu Taimiyah berusia 32 tahun. Ibnu Taimiyah dipenjara pertama kali umur 32 tahun. Ada yang di sini pernah dipenjara? Hah? Dipenjara. Mudah-mudahan tidak ada yang penjara. Ya. Tapi ada penjara yang lebih apa? Lebih berbahaya. Ya. Ibnu Taimiyah dipenjara pertama kali umur 32 tahun. Kenapa dipenjara? Karena sikapnya yang tegas terhadap orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibnu Taimiyah dipenjara karena ketegasan Ibnu Taimiyah terhadap orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Ibnu Taimiyah tidak lama di penjara. Ibnu Taimiyah menulis kitab satu jilid tebal yang berjudul As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi mereka yang mencela Rasul. Penjara beliau. Ya, karena membela siapa? Membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjara yang kedua, Ibnu Taimiyah dipenjara di Kairo, di Mesir. Pada bulan Ramadan tahun 705 Hijriah. Beliau dipenjara selama 1,5 tahun di Mesir. Pada saat itu umurnya 44 tahun. Dan penyebabnya adalah ucapan beliau tentang arsy, tentang kalamullah, tentang nuzul, bahwa arsy ini adalah makhluk yang paling besar dari seluruh makhluk Allah dan Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian al-kalam, bahwa Allah berbicara, ya. Kemudian nuzul, bahwa Allah tabaraka wa turun ke langit dunia setiap malam sepertiga malam terakhir. Dan pada saat itu hakim-hakim di Mesir mereka adalah dari kalangan Asy'ariyah, yang mereka dekat dengan penguasa. Karena mereka adalah hakim, qadhi, dan mereka berseberangan akidah dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah dipenjara 1,5 tahun di Kairo saat itu. Dan Allahu alam, apakah penjaranya sama dengan hari ini? Karena penjara di Mesir itu mayoritas di bawah tanah. Orang kalau sudah masuk tutup matanya, tidak tahu dia posisi di mana. Sampai hari ini. Dan beberapa teman yang sempat dipenjara di Mesir, bukan karena mereka melanggar, bukan. Tapi kadang mereka dipenjara karena salah tangkap. Karena ada sistem istilah apa istilahnya biasanya? Tangkap dulu lah, siksa dulu. Nanti kalau ternyata salah, boleh dikeluarkan. Ada salah satu kawan itu siksa di listrik. Padahal dia tidak salah. Dia bukan orang ikhwan muslimin, dia bukan orang apa. Qadarullah, dia satu rumah sama kawan yang memang dia condongnya ke pergerakan ikhwan muslimin saat itu. Mungkin kurang lebih 20 tahun yang lalu. Kemudian orang yang tadi kecondongan kepada ikhwan muslimin sedang pergi jalan rehlah musim panas. Dia ada di rumah sendiri. Malam hari satu mobil digerebek, tangkap, bawa, nggak mau tahu pokoknya. Siksa dulu, salah, baru dikeluarkan. Dan dia sampai akhirnya trauma sudah. Kita datang ke rumahnya, bekas siksanya, dan itu bawah tanah. Darwa ada adik kelas anak juga, sekitar mungkin 20-an tahun yang lalu juga. Kebetulan bawa apa Pak? Untuk AC itu Pak, prayon ya. Gas prayon ya, di motor. Ini orang Indonesia semua ini, yang cerita orang Indonesia semua, mahasiswa. Bawa prayon di motor. Di jalan, HP-nya bunyi. Kok pas berhenti itu di depan kantor polisi. Diangkat, oh iya, siap. Saya datang. Polisi keluar dari kantor. Dilihat ada prayon, terus bawa koper. Koper tuh isinya obeng, isinya tang, isinya semuanya. Karena dia ahli benerin AC. Tangkap langsung. Bawa kantor polisi. Itu bulan Ramadan. Ya, enggak, saya mau ke rumah kawan benerin AC. Oh enggak, ini alat untuk teroris ini. Pengeboman. Sudah enggak bisa buat apa-apa. 3 hari di penjara bawah tanah, dia enggak tahu posisi di mana. Kita mencari. Teman-teman mencari, di mana si fulan 3 hari enggak ada. Kedutaan ditelepon, kedutaan mencari, ketemu ada di penjara katanya. 3 hari Ramadan. Selama 3 Ramadan,
Dia ketika masuk ke dalam penjara bawah tanah itu jumpa orang Mesir. Dikasih air 1 botol kecil. Selama 3 hari tidak ada makan. Dan sebelum masuk, ketemu orang Mesir dibawain mushaf kecil. Selama 3 hari dia bisa menghatamkan Quran 30 juz. Kata dia, ana tidak pernah hatam 3 hari. Di penjara ana bisa hatam 3 hari. Setelah itu keluar dari penjara, karena sudah sempat dibawa ke mahkamah, pengadilan, tapi tidak ada bukti sama sekali. Karena dia memang ahli dalam benerin tadi. Jadi sistem di sana seperti itu. Pokoknya tangkap dulu, ya. Setelah itu kalau udah salah, keliru ya udah dikeluarin gitu. Syahid, Allahu a'lam, apakah penjara Ibnu Taimiyah itu saat itu masih ada? Yang jelas penjara itu di bawah tanah, Ya. Kemudian akhirnya setelah itu dia nggak mau lagi tinggal di Mesir, pulang ke Madura, nggak mau balik lagi. Kemudian yang ketiga, Ibnu Taimiyah di penjara di Mesir pada tahun 707 Hijriah, berarti 2 tahun setelah di penjara lagi, ya. Di penjara selama 2 minggu, penjara lagi selama 2 minggu, karena tulisan kitab beliau yang membantah Al-Bakri, ya. Dan ucapannya tentang tasawuf. Al-Bakri ini, beliau Ibnu Taimiyah tulis satu kitab jilid tebal, Ar-Raddu ala Bakri, bantahan untuk Bakri. Ini adalah ulama syairah sufi dan dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Bayangkan, Ibnu Taimiyah itu membantah secara ilmiah. Tidak ada Ibnu Taimiyah mencela dengan lisannya kemudian mencaci maki, tidak, membantah secara ilmiah. Apa susahnya? Tinggal dibantah balik secara apa? Ilmiah dan hujah. Tapi begitu. Ketika tidak memiliki hujah, bangkrut daripada hujah, maka yang digunakan adalah kekuasaan dan kekerasan. Kemudian yang keempat, Ibnu Taimiyah dipenjara lagi di Mesir. Ya. Selama 2 bulan. Ini pada tahun 707 Hijriah. Berarti pada tahun itu 2 kali beliau dipenjara. Selama 2 bulan atau lebih sedikit. Karena tuduhan daripada kaum sufi kepada Ibnu Taimiyah. Ya, beberapa tuduhan kepada Ibnu Taimiyah dari kalangan orang-orang sufi. Kemudian yang kelima, Ibnu Taimiyah dipenjara lagi di Alexandria di Mesir, kota Alexandria di Mesir. Dari Kairo kurang lebih 3 jam. Di sana pada tahun 709 Hijriah. Berarti 2 tahun setelah itu Ibnu Taimiyah dipenjara lagi selama 7 bulan. Penjara di Mesir. Ini juga karena tipu daya dari kaum sufi. Ya. Tipu daya dari kaum sufi. Sehingga Ibnu Taimiyah pun dipenjara. Kemudian yang keenam, Ibnu Taimiyah dipenjara lagi ketika balik di kota Damaskus. Balik ke mana? Ke Suriah, ke Damaskus pada tahun 720 Hijriah. Itu 19 tahun setelah itu beliau dipenjara lagi di Damaskus selama 6 bulan karena masalah fatwa tolak, masalah perceraian. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara fatwa beliau yang menyelisihi mayoritas ulama adalah fatwa masalah tolak. Apa itu? Tolak ketika seorang mengucapkan di satu majelis kepada istrinya, kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku talak, lebih dari 1 kali, 3 sampai 100.000 kali, ya kan? Kalau orang mengucapkan talak 1 kali, umum jatuhnya 1 kali. Kalau talak 2 kali, 3 kali, 4 kali, mayoritas ulama sesuai dengan jumlahnya. Jadi kalau talak 3 kali berarti sudah nggak bisa balik lagi. Ya, Ibnu Taimiyah tidak. Orang ditalak, wanita ditalak lebih dari 100 kali pun tetap jatuhnya 1 talak. Di satu majelis, ya, satu tempat istrinya diucapkan, kamu aku talak 100 kali. Ya, jatuhnya tetap 1 talak. Boleh dia rujuk lagi. Ini berseberangan dengan mayoritas ulama. Dan subhanallah kuat hujahnya Ibnu Taimiyah di sini. Sehingga fatwa talak Ibnu Taimiyah ini dipakai oleh pemerintah Mesir dan beberapa negara-negara Arab sampai hari ini. Bahwa talak yang lebih dari 1 tetap jatuhnya 1. Resmi dipakai sampai hari ini. Di negara Mesir, di negara-negara Arab Teluk dipakai fatwa itu. Sampai hari ini. Ya, jadi perkara talak, Ibnu Taimiyah pun dipenjara. Kemudian penjara yang terakhir, yang ke-7, Ibnu Taimiyah dipenjara lagi di Damaskus, ya, di Syria pada tahun 726 Hijriah, 2 tahun sebelum beliau meninggal. Dan beliau dipenjara, ya, kurang lebih sekitar 2 tahun, ya, dipenjara.
2 tahun dan 3 bulan beliau di penjara. Penjara yang ada di Damaskus. Sampai beliau meninggal dunia di penjara tersebut. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Tadi kita sebut murid Ibnu Taimiyah siapa? Yang pertama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah. Bayangkan Ibnu Qayyim, ulama yang sangat cerdas. Dalam safar perjalanan, Ibnu Qayyim nulis kitab. Ini dalam safar. Di mana rujukannya? Rujukannya di hafalan. Jadilah kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, 6 jilid tebal. Ini muridnya, bagaimana Ibnu Taimiyahnya. Murid yang kedua adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Kita tahu Ibnu Katsir, mazhabnya Syafi'i dalam fikih. Ibnu Katsir tulis tafsir Ibnu Katsir. Lebih dari 10 jilid terbit. Belum lagi Bidayah wa Nihayah, belum lagi kitab-kitab yang lainnya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ibnu Katsir mengatakan, aku membuka wajahnya, wajah gurunya, wajah siapa? Syekhul Islam Taimiyah pada saat meninggal. Aku membuka wajahnya dan mencium keningnya. Dan ubannya telah memenuhi rambutnya. Uban-ubannya telah memenuhi rambut kepalanya. Lebih banyak daripada saat kami berpisah ketika masuk penjara awal. Jadi ketika masuk penjara, uban beliau belum banyak. Tapi setelah 2 tahun di penjara, sampai beliau meninggal, sudah penuh kepala itu dengan ubannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama tahu bagaimana kedudukan Ibnu Taimiyah. Baik itu ulama yang satu madhab, atau ulama yang berbeda madhab. Ya, dalam masalah fikih, tahu kedudukan Ibnu Taimiyah itu bagaimana. Diakui oleh lawan dan kawan. Tapi ternyata, tadi kita sebutkan, dari sebagian madhab yang berselisih dengan Ibnu Taimiyah dalam akidah, mereka begitu benci kepada Ibnu Taimiyah, bahkan mereka pun mengkafirkan siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di antara pujian para ulama kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita nukilkan pujian dari murid beliau yang ketiga, Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini imam ahli hadis, imam pakar sejarah. Muridnya Ibnu Taimiyah, mazhabnya Syafi'i. Imam Zahabi, beliau tulis kitab Syiar A'lamun Nubala, belasan jilid tebal. Beliau tulis kitab Tarikhul Islam, lebih dari 25 jilid. Belum kitab-kitab yang lainnya. Itu muridnya Ibnu Taimiyah, Imam Zahabi. Imam Zahabi mengatakan, Ibnu Taimiyah huwa syekhuna wa syekhul Islam, faridul asr. Dan seterusnya sampai kemudian disebutkan oleh Zahabi, Ibnu Taimiyah itu, kata beliau, amiran bil ma'ruf, nahyan anil munkar. Ibnu Taimiyah itu guru kami. Ibnu Taimiyah itu syekhul Islam. Ibnu Taimiyah itu orang yang unik, yang memiliki keunggulan di zamannya, berbeda dengan ulama yang lainnya. Ibnu Taimiyah itu orang yang kuat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan sami al-hadith wa aktsara bi nafsihi min talabi wa kitabati. Ibnu Taimiyah semangat dalam mencari hadis Nabi, dihafal, ditulis melebihi orang-orang di zamannya. Bara'a fi tafsirul Quran. Ibnu Taimiyah orang yang ahli dalam tafsir Quran. Ibnu Taimiyah ada tafsir Ibnu Taimiyah yang diterbitkan lebih dari 9 jilid. Kurang lebih 9 jilid lebih. Ibnu Taimiyah bara'a fil hadis. Ibnu Taimiyah orang yang unggul dalam masalah hadis, wa hifdhihi, dan menghafal hadis. Qalla man yahfaz ma yahfadhu minal hadis. Ibnu Taimiyah ini orang yang sangat banyak hafalan hadis, mengalahkan orang di zamannya. Dan disebutkan di sini bahwa Ibnu Taimiyah orang yang paling faham tentang ikhtilafil madzhab. Orang yang paling faham tentang ikhtilaf, perselisihan, perbedaan madzhab. Sehingga kalau kita lihat fikihnya Ibnu Taimiyah, meskipun beliau belajar fikihnya dari madzhab Hambali, tapi Ibnu Taimiyah tidak terikat dengan madzhab. Kenapa? Karena luasnya ilmu Ibnu Taimiyah dan banyaknya dalil dan hujah yang ada di kepalanya. Sehingga beliau bisa memilih dan beristihad untuk menentukan bahwa ini adalah pendapat yang sahih, ini pendapat yang dhaif. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini pujian dari murid beliau, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian Az-Zahabi mengatakan, beliau Ibnu Taimiyah lebih besar daripada yang bisa aku gambarkan kedudukannya. Ya, bahkan jika aku bersumpah di antara rukun dan maqam Ibrahim bahwa aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah, maka aku akan bersumpah. Aku siap bersumpah. Aku belum pernah melihat orang yang melebihi Ibnu Taimiyah. Kata Az-Zahabi, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah melihat orang seperti dirinya.
Mana ya? Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah melihat orang seperti dirinya. Kata Dzahabi rahimahullah taala. Ya. Kemudian saking kuatnya ilmunya Ibnu Taimiyah, yang Dzahabi tadi muridnya sebagai pakar hadis, Ibnu Taimiyah mengatakan, bahkan aku bisa mengatakan setiap hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah maka itu bukan hadis. Setiap hadis yang itu terlewat dari Ibnu Taimiyah tidak diketahui maka itu bukan hadis. Artinya apa? Saking kuatnya keilmuan Ibnu Taimiyah dan bisa menentukan ini hadis atau bukan hadis, ini sahih apa dhaif, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya pujian dari murid beliau juga, Al-Hafidz Al-Mizzi Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, dan beliau pun tidak pernah melihat orang seperti dirinya. Aku belum pernah melihat orang yang lebih berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengikuti Al-Quran dan Sunnah melebihi beliau. Jadi ilmunya, kemudian itibanya, amaliannya luar biasa. Ini persaksian murid beliau. Kemudian persaksian lain dari ulama lain, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, penulis kitab Ihkamul Ahkam. Ini ulama semua yang karya-karyanya sampai hari ini ada di perpustakaan dan di maktabah-maktabah kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, ketika aku bertemu Ibnu Taimiyah, aku melihat dia seorang lelaki, seorang pria yang seluruh ilmu itu ada pada dirinya. Ya, dia bisa mengambil dan dia bisa meninggalkan mana yang dia mau. Ini persaksian Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang alim. Aku melihat Ibnu Taimiyah pertama kali, aku lihat bahwa orang ini terkumpul pada dirinya semua cabang ilmu, sehingga dia bisa memilih mana yang mau diambil, mana yang mau ditinggalkan. Ya, ini banyak sekali persaksian para ulama kepada beliau. Ini dari antara murid-murid beliau dan orang yang di zamannya. Tapi orang yang datang setelah beliau, yang kurang lebih 100 tahun lebih setelah beliau atau 100 tahunan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada dua Ibnu Hajar, jangan terliru. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini mazhabnya Syafi'i, tapi akidahnya Asy'ari dan musuh Ibnu Taimiyah. Tidak ketemu Ibnu Taimiyah, tidak di zamannya, setelah zamannya. Tapi dia sangat benci kepada Ibnu Taimiyah, dan bahkan fitnah-fitnah kepada Ibnu Taimiyah luar biasa. Ya. Yang kedua Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz, ini pakar hadis, sama mazhabnya Syafi'i tapi ini pakar hadis. Kalau beliau munsif, beliau orang yang jujur dalam menilai Ibnu Taimiyah. Beliau orang yang jujur dalam menilai Ibnu Taimiyah. Pada saat Ahlul Bidah menulis kitab bahwa orang yang menggelari Ibnu Taimiyah sebagai kafir, kemudian ada ulama yang membantah hal itu, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan, termerlangnya, ketenarannya, kesurohannya, popularitas Ibnu Taimiyah itu, ya, sebagai seorang imam itu lebih terang daripada matahari. Maknanya bahwa tidak diragukan bahwa Ibnu Taimiyah itu seorang imam. Sebagaimana kita melihat matahari, kita tidak meragukan bahwa itu matahari yang begitu terang. Sama Ibnu Taimiyah demikian. Di kalangan orang yang berilmu, yang dia jujur dalam berilmu, jujur dalam keilmuannya, dia akan menghukumi bahwa Ibnu Taimiyah ini seorang imam, kata beliau. Kemudian Ibnu Taimiyah adalah Syekhul Islam. Syekhul Islam, dan hal ini ya diucapkan oleh orang-orang yang jernih lisannya dan jernih hatinya. Jadi orang yang memuji Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam dipuji oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa dia orang yang jujur lisannya, jernih hatinya, tidak ada kebencian kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, tidak ada yang mengingkari hal ini. Tidak ada yang mengingkari bahwa Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam kecuali orang yang bodoh atau tidak adil dalam menilai. Ya, betapa banyak orang yang salah dalam menilai beliau, akan tetapi semua orang yang mengakui keluasan ilmunya, ketakwaannya, kezuhudannya, keberaniannya, pembelaannya terhadap Islam dan dakwah, maka dia akan jujur menilai bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini mazhab Syafi'i juga. Terakhir dari pujian ulama, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, penulis tafsir Jalalain. Penulis tafsir Jalalain. Ada dua, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Baik. Beliau seorang ulama mutafallid,
menguasai berbagai macam ilmu. Suyuti mazhab Syafi'i setelah Ibnu Hajar zamannya. Suyuti mengatakan Ibnu Taimiyah adalah seorang syekh, seorang imam, seorang alim, seorang hafid, seorang mustahid, Syekhul Islam. Beliau adalah teladan para orang-orang zahid dan teladan bagi orang-orang yang datang di akhir zaman. Lihat, kita bawakan ini adalah pujian dari ulama mazhab Syafi'i saja. Belum yang dari mazhab Hambali, belum dari mazhab Maliki, belum dari mazhab Hanafi. Artinya apa? Kita ingin menunjukkan, wahai kalian yang mengaku saya mazhab Syafi'i. Ini lihat para imam-imam Syafi'i. Wahai kalian yang hari ini mengaku saya mazhabnya Syafi'i, lihat imam-imam kita yang mereka bermazhabkan Syafi'i, mereka memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kalian datang hampir 700 tahun setelah Ibnu Taimiyah mencaci maki Ibnu Taimiyah, mencela Ibnu Taimiyah, bahkan memvonis kafir Ibnu Taimiyah. A'udzubillah, a'udzubillah. Ya. Ini banyak ya akhir-akhir ini orang-orang yang mencela Ibnu Taimiyah rahimahullah terang-terangan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa banyak firqah, kelompok dan orang-orang membenci Ibnu Taimiyah? Kenapa? Ada apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita tahu tadi bahwa seorang ulama yang dikenal memiliki hujah yang sangat kuat, yang memiliki hujah kuat di dalam mendakwahkan akidah ahli sunnah, akidah salafis saleh. Ibnu Taimiyah tidak bisa dirubah pendapatnya. Ibnu Taimiyah tidak bisa dilobi untuk apa? Kerjasama dalam masalah bid'ah, tidak bisa. Tegas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka selama hidupnya Ibnu Taimiyah, selain berdakwah dan berjihad dengan jiwa raganya, Ibnu Taimiyah juga berjihad dengan lisan dan tulisannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun 'ala al-jihad bis sayfi was sinan. Berjihad dengan hujjah ilmu, berjihad dengan tulisan itu lebih didahulukan, lebih utama daripada berjihad dengan pedang dan senjata. Karena berjihad dengan pedang dan senjata, berjihad semua orang bisa. Tapi jihad dengan ilmu dan hujah tidak semua orang mampu untuk membantah syubhat dan bantahan terhadap orang-orang kafir dan ahlul bidah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menghabiskan umurnya selain berdakwah dan juga membantah ahlul bidah wal ahwa. Yang pertama, Ibnu Taimiyah kenapa dibenci oleh banyak orang? Kenapa Ibnu Taimiyah dibenci oleh banyak firqah? Karena Ibnu Taimiyah banyak membantah bid'ah-bid'ah mereka dan kekufuran mereka. Yang pertama, kaum Nasara, orang-orang Nasara, mereka membenci Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah membantah mereka dan menulis bantahan untuk mereka tentang kekufuran kaum Nasara. Dalam kitabnya 2 jilid tebal yang berjudul Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Kata Ibnu Taimiyah, Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar, ya, jawaban yang benar dan bantahan yang benar kepada orang-orang yang merubah agama Al-Masih. Agama siapa? Agama Isa ibn Maryam. Ini bantahan kepada kaum Nasara. Maka Ibnu Taimiyah dibenci oleh orang-orang Nasara. 2 jilid tebal. Kemudian yang kedua, Ibnu Taimiyah dibenci sekali oleh orang-orang Yahudi. Ya, bayangin, bukan ahlul bidah saja, orang-orang kafir sangat benci kepada Ibnu Taimiyah. Orang-orang Yahudi membenci Ibnu Taimiyah karena beliau menulis bantahan kepada mereka. Menulis bantahan kepada orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Di mana mereka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Nasara mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantahan kepada mereka ditulis satu kitab, ya, 1 jilid tebal, As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus untuk mereka para pencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan itu baru kitabnya. Mereka sudah gak karuan, belum pedang beneran. Jadi pedang apa? Pedang tulisan secara apa? Pena. Makanya antum, kita semua datang ke majelis ilmu itu berjihad. Kita ini berjihad. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu kita. Pada saat orang lain sedang apa?
hari Ahad pagi, orang lain sedang pergi entah kemana, ada yang dalam kemaksiatan, ada yang dalam macam-macam. Kita harus berjihad melawan nafsu kita, hadir di majelis ilmu, jihad kita. Di majelis ilmu kita jihad lawan setan yang membisik kita, tidur enak, tidur enak, tidur enak. Hati-hati yang ngantuk ini, jihadnya bagaimana? Kita berjihad nih lawan setan. Senjata kita apa? Pensil, bolpen. Ini senjata kita. Tamengnya apa? Kitab dan buku. Lihat, ahlul bidah begitu takut dengan kita. Tuh radikal. Coba antum di sini ada yang bawa pistol nggak? Angkat tangan. Ada yang bawa pisau, bawa pedang? Nggak ada. Bawa bolpen. Bolpen sama buku, catat. Tapi ahlul bidah sudah ketakutan, memfitnah kita, menuduh kita radikal di sana. A'udzubillah. Ya, ini Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Ibnu Taimiyah sangat dibenci oleh kaum liberal dan ahli filsafat. Ibnu Taimiyah dibenci oleh mereka, kaum liberal, ahli filsafat. Kenapa demikian? Ibnu Taimiyah membantah ahli filsafat, membantah ahli kalam, membantah orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah, dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak kitabnya. Di antaranya adalah 3 kitab. Yang pertama, kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naql. Kenapa? Akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan nas yang sahih. Kalau akal kita bertentangan dengan nas yang sahih, berarti yang sakit akal kita. Itu kuncinya. Kenapa? Karena nas itu wahyu. Karena nas itu wahyu. Dan akal kita harus tunduk kepada wahyu. Tapi kalau akal kita menentang, berarti akal kita yang sakit. Dan ini kaum liberal, orang-orang Mu'tazilah. Kenapa mereka? Mereka sikapnya adalah mendahulukan akal daripada dalil. Masuk akal dipakai, tidak masuk akal ditinggalkan. Ibnu Taimiyah tulis kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naql. 4 jilid tebal. Kemudian kitab yang kedua, Ibnu Taimiyah membantah ahli filsafat, ahli kalam. Dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, bantahan kepada ahli mantik, ahli filsafat. Makanya banyak orang-orang ahli filsafat hari ini, ya, yang mereka kemudian mencela, mencaci maki Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Padahal Ibnu Taimiyah ini orang yang jago dalam filsafat. Tetapi kemudian Ibnu Taimiyah membantah ahli filsafat. Sampai orang-orang ahli filsafat dari kalangan orang-orang kafir yang mempelajari kitab Ibnu Taimiyah, mereka mengakui bagaimana keilmuan Ibnu Taimiyah dalam ilmu mantik, ilmu filsafat. Sehingga Ibnu Taimiyah bisa membantah ahli filsafat. Ya. Kemudian yang ketiga, kitab Iqtidha' Siratil Mustaqim. Iqtidha' Siratil Mustaqim. Ini kitab ada yang cetak 1 jilid, ada yang cetak 2 jilid tebal. Ini kitab sangat bagus. Untuk apa? Agar kita mengikuti jalan Nabi dan menyelisihi ashabil jahim, menyelisihi orang-orang kafir. Ya, Ibnu Taimiyah paparkan dalil-dalil dan hujah-hujah serta contoh-contoh bahwa ini kebiasaan orang kafir, maka seorang muslim tidak boleh mengikuti dan mencontoh. Seorang muslim tidak boleh menyamai mereka. Dalam kitab 2 jilid, Iqtidha' Siratil Mustaqim. Sehingga orang-orang liberal, orang-orang yang mereka condong kepada orang-orang kafir, mereka membenci Ibnu Taimiyah. Dikit-dikit haram, ya. Kemudian yang keempat, Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat dibenci oleh kaum Sufiyah. Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah menulis kitab bantahan kepada orang-orang sufi yang hulu kepada para wali. Bantahan kepada kaum sufi yang mereka istighatsah dan mereka bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Serta bantahan kepada tokoh-tokoh kaum sufi. Dan ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah di antaranya 4 kitab yang masyhur. Yang pertama kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. 1 kitab jilid. Kata beliau, Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Siapa wali? Siapa wali Allah? Bagaimana sifatnya? Ibnu Taimiyah paparkan. Dan siapa wali syaitan? Bagaimana sifat-sifatnya? Paparkan Ibnu Taimiyah. Ya, dan hati-hati, banyak orang dianggap sebagai wali tapi tidak sholat. Bantah oleh Ibnu Taimiyah di situ. Ya, wali, kemudian dia apa? Tidak perlu mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dibantah Ibnu Taimiyah di situ. Sehingga mereka-mereka yang gulu kepada para wali-wali tersebut, ya mereka merasa, wah ini Taimiyah bahaya ini. Ya, bahaya ini. Bahaya dunia akhirat nih. Kemudian kitab yang kedua, ya, yang ditulis Ibnu Taimiyah untuk membantah kaum Sufiyah adalah kitab Al-Istighatsah, Ar-Raddi 'alal Bakri. Tadi bantahan kepada Al-Bakri, tokoh Sufi. Itu kitab Al-Istighatsah. Kemudian yang ketiga,
adalah kitab Ar-Raddu ala Syadzili. Ini bantahan kepada tokoh sufi. Kemudian yang keempat adalah kitab At-Tawassul wal Wasilah. Pembahasan tentang tawassul. Ibnu Taimiyah perincikan 1 jilid. Ini bantahan untuk mereka, sehingga mereka sangat benci sekali. Ya, mereka mencela Ibnu Taimiyah karena sebab Ibnu Taimiyah ingin memberi nasihat kepada mereka. Ini salah, ayo kembali ke jalan yang benar. Ini salah, kebiasaan orang jahiliyah, ayo kembali kepada ajaran Nabi. Ya, tapi mereka tidak mau dengan hal itu. Makanya Ahlus Sunnah arhamun nasi bin nas. Kata para ulama, Ahlus Sunnah itu orang yang paling sayang kepada umat. Bukti sayangnya adalah dakwah tauhid. Mengingatkan mereka dari bahaya bid'ah, dari bahaya syirik, agar mereka kembali kepada ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Ibnu Taimiyah yang kelima, orang yang sangat dibenci oleh kaum Syiah Rafidhah. Saking bencinya, ya, sampai hari ini, sampai zaman kita, pada saat penguasa Suriah, bapaknya Bashar Assad yang sudah nggak tahu kemana, semoga ilah apa? Ya, semoga dihancurkan oleh Allah. Bapaknya Bashar ini namanya Hafid Assad. Saat berkuasa di Suriah, Hafid Assad ini akidahnya apa? Nusairi Alawi, akidah Syiah ekstrim, yang mereka meyakini bahwa Ali adalah wujud Tuhan di dunia. Tuh, bayangin tuh. Dan saat Bashar berkuasa, memaksa la ilaha illa Bashar. Bayangin. Ibnu Taimiyah saat itu, di zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, sudah ada mereka. Kelompok Nusairi ini sudah ada. Ya. Dan mereka tinggal di pegunungan-pegunungan yang ada di Suriah. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan hum akfaru minal yahud wan nasara. Mereka lebih kafir daripada Yahudi wan Nasara. Coba. Itu zaman Ibnu Taimiyah sudah ada mereka ini. Akidah Nusairi Alawi. Ya, yang mereka ada di Suriah. Ibnu Taimiyah tulis kitab yang berjudul Minhajus Sunnah Nabawiyah fi Naqdi Kalami Syiah wal Qadariyah. Ini ditulis 4 jilid tebal, membantah kaum Syiah Rafidhah dan membantah kaum Qadariyah. Pada saat bapaknya Bashar Assad tadi, namanya Hafid Assad, berkuasa, dia minta tunjukkan mana kuburan Ibnu Taimiyah. Ditunjukkan kuburan Ibnu Taimiyah. Apa yang terjadi? Presiden itu, Hafid Assad, perintahkan pasukannya untuk bongkar kuburan Ibnu Taimiyah yang sudah dikubur sejak 700 tahun yang lalu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ingin menyakiti ahli sunnah, ingin membuat ahli sunnah jengkel. Karena Ibnu Taimiyah nggak ada masalah, udah jadi tanah, ya nggak? Tapi dia ingin membuat ahli sunnah di dunia ini marah. Tapi subhanallah, berita itu sampai kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di Saudi. Maka Syekh bin Baz telepon Raja Fahad, kalau tidak salah Raja Fahad saat itu. Telepon Raja Fahad, kuburan Ibnu Taimiyah akan dilakukan pembongkaran oleh siapa? Hafid Assad dan pasukannya. Akhirnya beliau pun sampaikan, tidak jadi dibongkar, alhamdulillah. Bin Baz rahimahullah, kalamuhu masmu'. Syekh bin Baz itu ucapannya langsung akan dilaksanakan oleh siapapun, para penguasa saat itu. Dan sudah banyak buktinya. Jadi para penguasa saat itu, kalau udah bin Baz bicara, tunduk. Ada beberapa mahasiswa Universitas Islam Madinah, ketika musim panas liburan diutus untuk berdakwah di Afrika. Pada saat berdakwah, bertentangan dengan mereka yang ada di sana. Akhirnya dihukum pancung. Akan dilaksanakan hukum pancung. Kemudian orang-orang yang ada di negara Afrika telepon Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Pernah dengar? Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, penulis Minhajul Muslim, pengajar Masjid Nabawi 70 tahun lebih, udah meninggal rahimahullah. Kemudian beliau telepon Syekh bin Baz, Syekh, beberapa mahasiswa kita yang sedang berdakwah di Afrika akan dihukum pancung besok. Di mana? Di negara-negara ini. Karena Syekh bin Baz saat itu mantan rektor Universitas Islam Madinah. Maka Syekh bin Baz langsung telepon raja. Malam itu jam 12 malam. Telepon raja. Besok akan diadakan pemancungan mahasiswa kami yang ada di Afrika. Raja langsung telepon sana. Selesai, tidak jadi pancung. Di negara Eropa, wallahu alam, kalau di Jerman atau di mana, saat itu kaum muslimin mau bangun masjid. Ditentang oleh penguasa. Maka mereka menghubungi bin Baz. Ya Syekh, kami mau bangun masjid.
Kaum muslimin tidak punya masjid. Hanya Syekh bin Baz tulis surat kepada presiden saat itu yang ada di negara kafir. Terjadilah akhirnya dibangun masjid. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ibnu Taimiyah sangat dibenci oleh kaum Syiah Rafidhah sampai hari ini. Kemudian yang keenam, Ibnu Taimiyah sangat dibenci oleh kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa? Ibnu Taimiyah menjelaskan akidah yang benar dan membantah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka ahlu ta'wil. Ibnu Taimiyah tulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah ditulis oleh Ibnu Taimiyah ba'da salat asar sampai maghrib. Beberapa lembar. Ketika datang seorang qadhi dari negeri Wasit meminta kepada Ibnu Taimiyah, tolong tuliskan kitab akidah yang menjadi pegangan bagi kami, karena telah terjadi banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ditulis oleh Ibnu Taimiyah, maka dinisbatkan kepada dia Aqidah Wasithiyah. Itu kitab yang jumlahnya hanya beberapa lembar. Subhanallah. Khulasah, intisari dari akidah ahli sunnah yang akhirnya membuat kaum Asy'ariyah mereka benar-benar tidak bisa tinggal diam. Ya. Kemudian kitab Risalah Tadmuriyah. Kemudian Risalah Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Ini kitab-kitab akidah menjelaskan akidah ahli sunnah dan membantah Asy'ariyah, Maturidiyah dan ahlu ta'wil. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sangat dibenci oleh kaum Jahmiyah. Karena beliau tulis kitab 6 jilid tebal yang berjudul Talbisul Jahmiyah fi Ta'sisi, Talbisul Jahmiyah, Raddi ala Al-Jahmiyah fi Talbisil Jahmiyah. Bantahan kepada kaum Jahmiyah. Mereka kaum Jahmiyah ini mengingkari sifat Allah. Mereka tidak percaya Allah memiliki sifat la dzatiyah wala fi'liyah. Ini Jahmiyah, 6 jilid tebal, ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ahmad jauh sebelum Ibnu Taimiyah juga tulis kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah Az-Zanadiqah. Dan para ulama jauh sebelumnya. Nah inilah diantara, dan masih banyak lagi. Ibnu Taimiyah tulis kitab tipis berjudul Raf'ul Ma'lam 'anil A'immatil A'lam. Ini nasihat kepada mereka orang-orang yang taklid buta kepada mazhab-mazhab fikih. Bahwa ulama-ulama yang berbeda mazhab, mereka sama-sama punya hujah. Tetapi kadang hujah mereka ada yang dhaif, ada yang sahih. Adapun yang dhaif, karena yang sampai kepada mereka jalurnya itu. Adapun yang sahih, maka itulah rawi-rawi yang thiqah sampai kepadanya. Kenapa ini beristihad padahal sudah ada dalil? Karena hadisnya belum sampai kepada mereka. Mereka jauh di luar Madinah. Nah, Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa ta'assub kepada mazhab itu tidak benar. Mungkin bisa jadi imam kita beristihad saat itu karena hadis belum sampai, mereka ada di Kufah, mereka ada di Basrah, mereka ada di Mesir. Hadis masih di Madinah, masih di mana? Di Mekah. Nah sekarang kita, hadisnya sudah sampai. Kenapa kita tidak mengikuti hadis? Kenapa masih pegang dengan pendapatnya imam tersebut? Paham maksudnya? Mereka beristihad karena belum ada, dan itu dibolehkan. Tapi sekarang kita, dalilnya sudah ada depan kita, sahih. Kenapa kita tinggalkan dan memilih pendapat tersebut? Padahal para ulama mengatakan, idza sahal hadis, fahuwa madhabi. Kalau datang hadis yang sahih, maka itu mazhabku, itu pendapatku. Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan dalam kitab tersebut sebab-sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat. Abu Hanifah kenapa berbeda dengan Malik? Malik punya murid Syafi'i, kenapa berbeda? Syafi'i punya murid Ahmad, kenapa berbeda? Sebab-sebab ditulis di situ oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki ungkapan yang sangat indah dan ini menjadi pegangan beliau. Kata beliau, "Lau khalafal 'abdu jami'al khalqi wattaba'a ar-rasul ma sa'alahu wa an mukhalafati ahad." Kata Ibnu Taimiyah, kalau seandainya seorang hamba menyelisih semua manusia dan dia cukup mengikuti Nabi saja, maka Allah tidak akan bertanya, "Kenapa kalian menyelisih manusia?" Tapi yang akan Allah tanyakan, "Kenapa engkau menyelisihi Rasul?" Apa maksudnya? Ini keteguhan Ibnu Taimiyah. Kalau seandainya seorang hamba menyelisih semua umat manusia dan dia berpegang kepada Rasul SAW saja, maka cukup, itu kunci keselamatan. Itu kunci keselamatan. Meskipun harus berselisih dengan orang, tapi kita punya hujah. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Disebut jamaah itu ketika engkau mengikuti kebenaran meskipun seorang diri. Meskipun seorang, maka engkau bersama jamaah. Jamaah di sini maksudnya apa? Jamaahnya para sahabat. Satu manhaj dengan sahabat. Meskipun kita seorang diri, kita tinggal di satu kampung. Kita seorang diri.
yang berpegang kepada sunnah, yang lain masih mengamalkan bid'ah-bid'ah. Tidak apa-apa, istiqomah. Istiqomah, meskipun kita harus berbeda dengan mereka, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, kalau itu masih ranahnya muamalah, silakan kita ikut bersama-sama. Tapi kalau sudah urusan bid'ah, mohon maaf, saya punya prinsip, saya tidak bisa hadir dalam acara ini. Nah, itu Ibnu Taimiyah rahimahullah nasihatkan. Maka Ibnu Taimiyah meskipun harus melawan arus sekian madhab, sekian firqah, Ibnu Taimiyah tetap apa? Teguh dan istiqamah. Walau khalafal abdu jami'al khalq. Tapi apa kuncinya? Wattaba' Rasul. Dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, intisari dari akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Anda nasihatkan silahkan cari buku yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah. Kalau mau yang lebih luas, Aqidah Wasithiyah, cari syarah dan penjelasannya. Kalau tidak Syekh Shalih Al-Fauzan, cari syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sudah banyak diterjemahkan di beberapa toko buku. Nanti bisa cari dan pelajari agar kita faham bagaimana akidah Ahlussunnah dalam masalah asma dan sifat Allah. Bagaimana akidah Ahlussunnah tentang masalah Al-Quran. Bagaimana akidah Ahlussunnah dalam bersikap kepada para sahabat Nabi. Bagaimana akidah Ahlussunnah dalam bersikap kepada Ahlul Bait. Bagaimana akidah Ahlussunnah dalam meyakini karomah para wali. Akidah Ahlussunnah terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Apa akidah Ahlussunnah dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Bagaimana Ahlussunnah dalam menghadapi ahli bidah. Di sana disebutkan. Ini khulasah. Ya, intisari akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, silahkan dibaca. Nanti kalau tidak paham, tanya sama ustadznya yang ngajar. Tanya ustadznya, hadir kajian mana, bawa bukunya. Afwan ustadz, anda tidak paham penjelasan ini. Jadi kalau ada istilah man kana syekhul kitab fa khata'uhu aktsar, kata Imam Syafi'i, siapa yang gurunya itu buku berarti otodidak, maka kesalahannya akan lebih banyak. Iya benar. Tapi bukan berarti kita tidak boleh baca buku. Baca buku selain kita hadir majelis ilmu. Kemudian kalau kita tidak paham permasalahan itu, kasih tanda. Kemudian ketika kita hadir kajian, tanya sama ustadz, afwan ustadz, ana baca kitab ini tidak paham, apa maksudnya? Biar dijelaskan agar kita tidak salah memahaminya. Paham insya Allah ya? Para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang dibawa oleh para ulama kita sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dakwah yang hak. Dan dakwah yang hak ini pasti akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji oleh Allah. Tapi kita harus yakin bahwa dakwah ini akan ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akan ditolong oleh Allah bil hujjati wal burhan atau bil quwwah. Akan ditolong oleh Allah dengan ilmu dan hujjah sehingga ahlul bidah tidak pernah bisa mengalahkan, atau akan ditolong oleh Allah dengan kekuatan. Dan yakinlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka dimenangkan oleh Allah di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum. Mereka ketika orang-orang berusaha mencegahnya, mencelanya, tidak membahayakan sedikit pun, terus dia berjalan di dalam dakwah ini, terus dia berjalan di dalam menimba ilmu, dalam beramal dengan sunnah ini, hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Dan mereka akan senantiasa istiqamah, akan ditolong oleh Allah sampai hari kiamat itu dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah? Dakwah kita ditolong oleh Allah, kita menolong dakwah Allah, kita menolong agama Allah, kita belajar, kita mengamalkan, ya, kita menjaga hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan tolong kita. Allah akan tolong dakwah ini. Kalau seandainya Allah tidak menolong kita, Allah akan tolong orang-orang selain kita. Maka kita jaga dakwah ini, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita semuanya di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik bagi siapa saja yang belum mengenal dakwah yang hak ini, sampai kita diberikan ya istiqamah dan husnul khatimah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah ya dalam ketaatan di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Cukup? Ada pertanyaan?
Izin bertanya Ustadz. Silahkan. Kurang lebih 3 hari lalu saya mendapati video di media sosial itu sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shaleh Fauzan tentang hukum orang yang sholat di belakang orang yang mengingkari Allah di atas arsy. Artinya dia mengatakan Allah itu ada tanpa tempat. Nah, kita dapati sebagian imam-imam masjid di masyarakat itu yang belum paham akidah itu kan dia juga sedikit banyaknya berakidah seperti itu. Dia meyakini adanya Allah tapi tidak meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy gitu. Nah, bagaimana hukum kita sholat di belakang orang yang seperti itu gitu? Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan bagus ya. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam berimamah atau menjadi makmum dalam sholat, yang pertama kita tidak diwajibkan harus bertanya akidahnya, akidah imam. Selama dia madharnya adalah muslim, ya sunni, muslim sunni di sini maksudnya apa? Bukan syiar Rafidhah. Paham ya? Bedakan. Karena ulama menyebutkan sunnah dini secara umum adalah siapa saja yang selain syiar Rafidhah. Nah, baru nanti sunni di sini maksudnya siapa? Maksudnya yang lebih khusus adalah siapa? Ahli sunnah yang mengikuti mazhabnya salafus saleh. Nah, sekarang kata para ulama, untuk menjadi makmum salat, tidak disyaratkan kita harus mengetahui akidahnya seorang imam. Selama itu dia adalah seorang muslim, zahirnya sunni, bukan syiar Rafidhah. Kalau syiar Rafidhah kita tahu itu masjidnya Syiah, paham ya? Itu masjidnya tidak boleh sholat sana. Kenapa? Akidah mereka yang sudah rusak. Akidah mereka rusak. Para ulama katakan demikian. Tapi kalau kedarurah kita sholat di situ nih, contoh, ya kan? Ternyata itu masjid Syiah. Kita sholat, terus kita tidak tahu. Besok baru dikasih tahu, anak kemarin sholat di sana. Oh, itu masjid Syiah. Ya sudah, selesai. Tidak perlu diulang lagi karena kita tidak tahu. Baik. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa masjid ini bukan masjid Syiah, tapi masjid umum. Maka hukum asalnya tidak disyaratkan harus mengetahui akidahnya seorang imam. Sholat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau membawakan hadis dari jalur Al-Hasan Al-Basri. Ini hadis maqtu' ucapan tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Basri, al-Imam, beliau mengatakan, "Shalli wa alaihi bid'atuh." Shalli wa alaihi bid'atuh. Hukum salat di belakang ahlul bid'ah. Paham ya? Kata Al-Hasan Al-Basri, "Shalli wa alaihi bid'atuh." Salatlah engkau di belakangnya. Adapun bid'ahnya dia yang nanggung. Paham ya? Kita salat di belakangnya, adapun bid'ahnya maka dia nanggung. Maka dari sini kata para ulama tadi, tidak disyaratkan untuk mengetahui akidah imam. Jangan antum masuk masjid, bentar Pak. Ya, akidah antum apa gitu. Atau antum masuk masjid, bentar, aina Allah gitu. Lah. Yang ada malah kita yang diusir jadi sholat. Nah, begitu. Kenapa? Karena kita menghukumi zahirnya. Taib. Yang kedua, mayoritas ya mungkin masjid-masjid di sekitar kita, ya. Itu mungkin mereka orang awam. Awam dalam artian dia tidak belajar ilmu syar'i. Dia hanya bisa membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian dia ditunjuk karena di tempat tersebut tidak ada lagi. Apalagi ya biasanya udah tua-tua kan, ada anak muda yang berilmu. Nah, belum dulu waktunya nih. Dulu giliran saya dulu kan itu sudah umum di mana-mana. Nah, mereka ini kita sebut mereka orang awam kaum muslimin yang belum belajar dan tidak paham. Kalau seandainya kita bisa memberikan nasihat kepada dia, maka itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tapi kalau memang seandainya kita tidak mampu, ya sudah, tidak masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita tahu ada 2 masjid. Ada masjid ahli sunnah, ada masjid umum. Baik, mana yang harus kita pilih? Para ulama mengatakan masjid ahli sunnah. Kenapa? Untuk sawadil a'zam. Sehingga ahli sunnah itu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sholat di masjid ahli sunnah, maka kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, tumakninah, dan bisa melaksanakan sunnah-sunnah sholat. Benar tidak? Antum masuk masjid tenang semuanya. Ada yang berzikir, berdoa, baca Quran, murojaah sampai qomat. Masjid yang lain
Selesai adzan sudah macam-macam apa speaker itu. Ya, antum mau sholat, aduh ribut ya kan? Antum mau zikir, ya Allah. Padahal Nabi katakan, ya, bainal adzani wal iqamah itu ada da'watun la turad, ada waktu mustajab doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, itu satu. Ketika selesai sholat atau pada saat sholat, antum tenang, sholat bisa khusyuk, bisa baca, bisa nunaikan sunnah. Tapi masjid yang lain mungkin, ya, ada yang kita belum bangkit dari rukuk saja dia udah sujud. Iya enggak? Jadi sulit kita mau khusyuk tumanina. Setelah sholat kita tenang, bisa berzikir semuanya. Yang masbuk dia bisa sholat dengan tenang. Tapi di tempat lain baru salam sudah ribut, nggak tahu ribut apa. Ya, nah ini kita menghidupkan sunnah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, ya sudah masjid yang ada, maka tidak mengapa dan tidak disyaratkan untuk apa tadi. Kecuali antum tahu imamnya ini adalah tokoh, paham ya? Imamnya adalah tokohnya ahli bidah, paham ya? Dan antum tahu benar itu. Dan akidahnya begini, dan dia memiliki kebencian yang luar biasa kepada akidah ahli sunnah, ya, maka seperti itu tidak boleh sholat belakangnya. Bukan kita menganggap dia kafir, bukan, tapi supaya kehadiran kita di sana tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Oh, si fulan aja tetap sholat di sana kok, berarti nggak apa-apa sama ahli bidah, paham sih itu ya? Itu seperti itu. Wallahu alam, mudah-mudahan itu bermanfaat. Silakan. Apa? Ahsantum, ahsantum. Talak dalam keadaan marah, emosi. Ada nggak sih orang mentalak sambil ketawa-ketawa? Ada nggak? Ada. Wah, ini perlu dibawa ke ini, waduh, Ustaz. Kalau ada orang sambil tertawa, lebih beda lah kalau ketawanya sambil minum ya. Ini maksudnya ketawa santai, duduk bareng. Aku tolak kau ya. Memang mayoritas orang talak itu karena sedang marah, emosi. Sedang marah, emosi. Ya. Nah, apakah jatuh sini? Ini dikembalikan. Balikan kepada hakim. Kita tidak bisa menghukuminya. Artinya ta'yin. Si fulan ini jatuh talaknya. Ini kembalikan kepada hakim. Karena hakim nanti akan memperinci. Apakah saat marah itu benar-benar sudah tidak sadarkan diri? Tidak tahu mana atas mana bawah? Saking marahnya tidak tahu mana atas mana bawah. Nah, ini lain hukumannya. Ataukah dia marah? Jelas. Dia marah, dia melihat istrinya seumpamanya keluar rumah, kemudian ngobrol sama laki lain tanpa pakai hijab, kemudian melanggar, sudah nasihati. Dia marah. Marah saat itu dia talak, jatuh. Tapi kan dia lihat dulu, marahnya itu benar-benar sampai benar tidak sadarkan atas bawah, nanti hakim yang memutuskan. Ya, seperti itu. Kayak kalau bisa, kalau lagi marah, yang sudah nggak ketahan, keluar rumah saja. Keluar rumah. Nanti kalau sudah kangen pulang. Ya, karena biasanya kalau nggak kita yang kangen, berarti yang istri yang kangen. Nanti tinggal gengsi-gengsian, siapa yang duluan WA? Kalau kita mau nundukkan diri kita, sayap kita tundukkan sedikit, ya sudah kita yang WA atau kita pulang. Pulang bawa oleh-oleh tapi, Masya Allah, itu insya Allah akan lebih rapat lagi. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Mungkin cukup nggih? Yeah. Sudah 2 pertanyaan tadi. Salah cukup tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi kita di pagi yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ini diberkahi oleh Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Jazakumullah khairan pada takmir Masjid Al-Hidayah dan teman-teman yang ada di Sragen. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita semuanya di atas dakwah tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.